Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Nur Airita Ruwaida. Hari ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Untuk laporan keuangan, standar yang akan kita buat adalah laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kita langsung saja akan membuat laporan keuangan. Contohnya, nah untuk membuat laporan keuangan, kita mengambil datanya di kertas kerja dulu, ya, di kertas kerja yang sudah kita buat. Contohnya di sini ada PD Abimanyu, periode 31 Desember 2019. Nah, di kertas kerja ini kita akan lihat ada laba bersih perusahaan sebesar Rp21.060.000. Sekarang kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada dua bentuk. Yang pertama ada single step. Single step contohnya seperti ini ya. Kemudian ada multi step. Nah, yang pertama kita akan bahas single step dulu. Nah, untuk single step, yang pertama kita akan mencatat penjualan. Ya, jadi penjualannya kita ambil dari kertas kerja. Kita ambil di kertas kerja. Sini ada penjualan. Bisa kita ambil di kolom laba rugi atau neraca saldo disesuaikan. Ya. Sebesar 140.400.000. Kemudian penjualan ini nanti kita kurangkan dengan potongan penjualan dan retur penjualan. Ya, hasilnya penjualan bersih. Kemudian penjualan bersih ini nanti akan kita kurangi dengan HPP. Ya. Jadi penjualan bersih kita kurangi HPP atau harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor. Nah, sekarang HPP atau harga pokok penjualan itu bagaimana mencarinya? Harga pokok penjualan ini bisa kita cari dengan cara persediaan awal kita tambahkan dengan pembelian bersih, kita kurangkan dengan persediaan akhir. Nah, pembelian bersih sendiri ini mencarinya dengan cara pembelian, kita tambahkan dengan beban angkut pembelian, kita kurangkan dengan retur pembelian, dan kita kurangkan dengan potongan pembelian. Bagaimana kalau misalnya beban angkut pembelian yang tidak ada? Maka pembelian kurang retur pembelian, kurang potongan pembelian. Hasilnya adalah pembelian bersih. Nah, sekarang persediaan awal kita tambahkan dengan pembelian bersih. Ini akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual ini nanti akan kita kurangkan dengan persediaan akhir. Nah, akan menghasilkan harga pokok penjualan. Berikutnya, penjualan bersih kita kurangkan dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor. Nah, kemudian laba kotor ini nanti akan kita tambahkan dengan pendapatan bunga. Ini akan kita hasilkan laba usaha. Baru nanti akan kita kurangkan dengan beban usaha. Beban usahanya apa saja? Ada beban gaji, telepon, listrik, beban penyusutan, sampai beban kerugian piutang. Nah, ini nanti jumlah beban nanti akan kita kurangkan dengan laba usaha. Akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp21.060.000. Nah, bagaimana dengan bentuk multi step? Nah, untuk multi step ini penjualan ya. Kita kurangkan dengan potongan dan retur penjualan. Kemudian akan menghasilkan penjualan bersih, akan dikurangkan dengan HPP, ini akan menghasilkan laba kotor. Nah, untuk sampai di sini sama ya. Jadi untuk single step dan multi step sama. Berikutnya, laba kotor ini nanti akan kita kurangkan dengan beban usaha.
Nah, beban usaha ini akan kita bagi. Ada beban penjualan. Beban penjualan isinya beban gaji, beban perlengkapan, dan beban perlengkapan toko, dan beban perlengkapan kantor. Kemudian ada beban administrasi dan umum. Ini isinya beban listrik, telepon, asuransi, administrasi, beban penyusutan, sampai beban kerugian piutang. Nah, kemudian beban penjualan kita tambahkan dengan beban administrasi dan umum. Akan menghasilkan jumlah beban, ya. Nah, nanti laba kotor ini akan kita kurangkan dengan jumlah beban. Hasilnya adalah laba usaha. Kemudian ada laba atau rugi di luar usaha. Nah, ini karena ada pendapatan bunga dan beban bunga, maka pendapatan bunganya kita kurangkan dulu dengan beban bunga. Hasilnya adalah rugi di luar usaha. Jadi laba usaha nanti akan kita kurangkan dulu dengan rugi di luar usaha sebesar 400.000. Hasilnya adalah 21.060.000. Jadi sama ya. Jadi bentuk apapun, multi step, single step, laba bersihnya harus sama. Berikutnya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Pertama kita akan mencantumkan modal awal. Nah, modal awal ini bisa kita ambil di neraca saldo ya. Nah, modal awal di neraca saldo di kertas kerja. Ini 181 juta. Ya. Kemudian laba bersihnya kita ambil dari laporan laba rugi 21.060. Kita kurangkan dengan 5, ya hasilnya adalah penambahan modal. Nah, jadi penambahan modalnya ini nanti akan kita tambahkan dengan modal awal, sehingga akan menghasilkan modal akhir. Nah, bagaimana kalau dengan perusahaannya mengalami kerugian? Kalau perusahaan mengalami kerugian, maka rumusnya modal awal, ya, kemudian rugi kita tambahkan dengan 5, hasilnya adalah pengurangan modal. Jadi modal awalnya nanti akan kita kurangkan dengan pengurangan modal, hasilnya adalah modal akhir. Nah, laporan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini kita bagi dua, ada harta atau aset, sisi kanan dan sisi kiri utang plus modal atau liabilitas dan ekuitas. Yang pertama kita akan menghitung harta. Ya, harta ini kita bagi dua, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ini ada kas, piutang. Nah, piutang ini karena ada cadangan kerugian piutang, ya, cadangan kerugian piutang ini nanti akan mengurangi piutang usaha. Jadi harus kita kurangkan dulu. Ya, piutang usaha kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang. Hasilnya nilai buku piutang usaha sebesar 10.560. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, persediaan, perlengkapan toko, dan perlengkapan kantor. Ini kita jumlahkan. Totalnya 87.560. Kemudian ada harta tetap. Nah, ini ada peralatan toko. Kita kurangkan dulu dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Akan menghasilkan nilai buku senilai 4.900.000. Kemudian nilai buku peralatan kantor 4.050.000. Nilai buku gedung 105 juta. Ya. Kemudian nilai buku kendaraan 90.500. Kemudian seluruh harta tetap kita jumlahkan. Hasilnya 204.450. Ini nanti akan kita jumlahkan dengan total harta lancar. Hasilnya 292.010.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung utang plus modal atau liabilitas dan ekuitas. Pertama kita akan menjumlahkan utang dulu ya. Utang ini kita bagi dua. Ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek terdiri atas utang dagang dan utang gaji. Ya. Kemudian ada utang jangka pendek terdiri atas utang bank. Kemudian kita jumlahkan menjadi 90.950. Kemudian ada modal Abimanyu. Nah, modal ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas ya. 201.060.000.
Ini jumlah utang kita tambahkan dengan modal Abimanyu, hasilnya 292.010.000 rupiah. Nah, ini nanti untuk ngeceknya apakah sudah betul apa tidak, kita bisa cek di sini. Jadi aktiva dengan pasifa harus seimbang, ya, harus sama ya. Jadi jumlah harta dan jumlah utang plus modal ini harus seimbang. Nah, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Salah hilap Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.